Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya bagaimana cara menentukan harga wajar suatu saham. Terus apakah saham tersebut masih mau naik atau masih turun ya, atau masih lanjut turun ya. Jadi kalau teman-teman mau investasi saham terutama untuk pemula, ini wajib kalian simak teman-teman ya. Jadi memang beberapa strategi investor ya, kalau pakai value investing itu biasanya dia pakai menilai dulu harga sahamnya itu sudah harga ketinggian atau belum ya. Nah, kalau ketinggian mereka akan menunggu dulu ya, menunggu masa di mana harga saham tersebut akan balik di harga bawah ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ternyata suatu saham itu nggak balik-balik ke harga bawah teman-teman ya. Karena memang dia secara prospek itu kedepannya masih bagus dan diburu sama investor. Apalagi kalau dia bagi dividen tinggi ya, dividen di atas 10% setahun itu udah pasti harga sahamnya diburu ya. Jadi untuk mencari saham-saham yang harganya murah ya, kalau dalam istilah Pak Lo Keng Hong itu saham-saham Mercy tetapi harganya Avanza ya. Nah, ini memang dalam kondisi sekarang ini agak-agak sulit teman-teman ya. Nggak seperti dulu ya. Kalau dulu itu mungkin karena pemain saham ya, investor saham itu nggak terlalu banyak, dan sehingga saham-saham yang kayak saham-saham bagus ya, berpotensi besar tetapi harganya murah banget, itu zaman dulu mungkin banyak ya. Kayak United Tractor itu dulu harganya murah banget, sekarang udah di atas 20.000 ya. Bahkan kemarin sebelumnya sempat menyentuh hampir berapa itu, 40 ribuan lah ya. Bulan di TMG itu harganya juga tinggi ya. Dan apakah dia bisa balik ke harga semula ya, kita nggak tahu teman-teman, karena pasar itu sangat dinamis sehingga kita perlu mengkaji ya beberapa saham itu dari berbagai sisi ya. Selain sisi manajemennya juga sisi yang lainnya ya. Mungkin dibandingkan dengan saham sektor sejenis harganya seperti apa. Nah, kalau kita lihat di perdagangan kemarin kan harga saham-saham ini kan udah banyak yang terkoreksi teman-teman ya. Seperti misalnya sebagai contoh ya, kayak TAPG lah ya. TAPG ini dia terkoreksi dikit ya. Ini terkoreksi sedikit, mungkin dari harga tertinggi di 900. Nah, ini kalau dari sisi teknikal, ini teman-teman seperti ini bisa apa? Ditunggu dulu ya. Kemungkinan dia akan koreksi ke 825 atau 850, ini kemungkinan besar ya. Walaupun dia newsnya bagus ya. Kita lihat juga newsnya apa. Oh, bagi dividen misalnya. Nah, dividennya berapa, tanggal berapa, terus potensi labanya ke depannya seperti apa. Kalau labanya makin bagus ya dia berpotensi naik. Kemudian BCA ya, ini kita lihat BCA misalnya. Oh, BCA ini juga harga terendahnya di 8.400 ya. Apakah dia ini harganya murah atau mahal ya? Nah, ini kita lihat teman-teman, ini yang charts bulanan ya. Tahun 2020 ya, BCA itu di harga 4.300. Nah, kalau teman-teman anggap wah itu harga sekarang BCA terlalu mahal ya, harusnya 4.000. Nah, ya dipandang dari mana dulu ya. Wah, atau ini harusnya di harga 1.000. Nah, ya 1.000 itu kan di tahun 2011. Kemudian ini 755 di tahun 2009. Nah, harus dilihat dari berbagai sisi teman-teman. Kalau cuman kita lihat grafiknya aja ya kita nggak bisa menilai teman-teman, karena kan beda ya. Karena ini BCA ini kan sudah stock split beberapa kali, kemudian sudah bagi dividen dan lain-lain ya. Jadi harus ada berbagai pertimbangan. Nih saya sudah ngumpulin nih beberapa data ya tentang ini, bagus nih yang dari pina.id ini ya. Jadi kalau menentukan harga wajar saham itu ada beberapa metode teman-teman ya.
Yang pertama dari metode IPS-nya ya, atau earning per share-nya. Metode ini cukup simpel, yakni membagi laba bersih perusahaan dengan jumlah saham yang beredar. Nah, berapa nilai IPS yang wajar pada suatu saham? Jawabannya berbeda-beda tergantung industri, apa yang digelutin, emiten tersebut, dan juga faktor-faktor lain. Misalnya ini ya, Antam harganya 10.000, IPS-nya 100, maka harga wajar sahamnya adalah 10.000 dibagi 100. Ya, 100 rupiah harga wajar sahamnya. Bahwa harga saham dianggap seimbang apabila mampu mempertahankan IPS-nya. Nah, kalau IPS-nya itu bertumbuh, ya ini bagus teman-teman. Tapi kalau IPS-nya turun, nah ini hati-hati. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian ada metode price earning to growth ratio. Ini pendekatan dengan membandingkan antara harga saham terhadap pertumbuhan laba ya. Atau bisa juga didefinisikan membandingkan PER dengan pertumbuhan IPS-nya. Semakin rendah nilai PEG maka dianggap semakin baik. Karena itu artinya harga sahamnya sedang murah ya. Jadi PEG itu rumusnya PER dibagi IPS growth. Misalnya ini contoh nih. Januari sampai TBA memiliki PER 4,8, memiliki IPS growth 60%. Maka nilai wajarnya adalah 4,8 dibagi 60% atau 0,08. Dalam contoh ini dikatakan bahwa PEG kurang dari 1. Hal ini merupakan saham berada dalam kondisi valuasi yang murah. Terus yang paling gampang nih ya, metode price to book value. Ini PBV ini biasanya hampir setiap sekuritas tuh memberikan ini teman-teman, PBV-nya ya. Metode terfavorit dari para penganut aliran value investing. Kon katanya metode ini merupakan metode paling ampuh untuk mendapatkan saham bagger ya. Tapi hati-hati juga teman-teman. Ada beberapa saham yang PBV-nya itu kecil, tapi nggak naik-naik. Nah, jadi jangan terjebak di PBV juga ya, jadi harus dipertimbangkan juga yang lainnya. Terus dengan memiliki nilai buku yang wajar terhadap harga sahamnya, maka kita dapat mengetahui potensi ya menghasilkan laba terbesar masa depan. Acuannya PBV yang di bawah 1 murah. PBV itu harga saham per lembar dibagi nilai buku per saham. Nah ini contohnya nih teman-teman. Saham IPCC misalnya ini diperdagangkan pada harga 278. Laporan keuangan perusahaan tersebut memiliki nilai buku 591. Maka PBV-nya adalah 78 dibagi 591, 0,46. Jadi tergolong masih murah. Nah, yang paling gampang nih metode dividend yield. Ini yang saya lebih suka nih teman-teman, terutama kalau teman-teman aliran dividen investing yang nggak mau pusing-pusing, yang penting beli sahamnya tiap tahun dapat dividen, udah tenang ya. Jadi dividen yield ini menunjukkan presentasi dividen yang diterima investor. Semakin tinggi dividen yield maka semakin tinggi pula dividennya. Contoh nih, saham SIDO berada di 1000 dan membayar dividen 50 per saham. Maka dividen yield-nya adalah 5%. 50 dibagi 1000 kali 100% ya. Nah, kemudian yang kelima ini metode price to earning share atau PER ya. Metode ini menghitung harga wajar saham yaitu menggunakan metode price to earning share. Ini simpelnya PER merupakan rasio perbandingan antara harga saham per lembar dengan IPS yang dihasilkan oleh perusahaan. PER akan menjelaskan kita tentang seberapa besar investor harus membayar per unit pendapatan perusahaan. Jadi semakin tinggi PER, maka harga saham tersebut akan semakin layak disebut mahal. PER-nya semakin kecil, sahamnya semakin murah ya. Jadi contoh ini ya, saham SMA, harga sahamnya 2000, labanya 200. Berarti kan 2000 dibagi 200, PER-nya 10. Jika dibandingkan dengan emiten lain, jenis PER-nya 15, maka dapat dikatakan tergolong under value. Jadi kita lihat nih, misalnya kayak saham-saham apa ya, coba PTBA lah. PTBA ini PER-nya berapa nih? Ada PER-nya enggak ini? PTBA
Ini IPS, adanya IPS teman-teman ya. Oh, IPS-nya turun. Ini pairnya nggak ada ya di sini ya, di IPS lagi. Cari, pakai ini ya, biasanya pakai RTI bisnis, nah, perbandingan coba PER saham PTBA misalnya tahun 2025 misalnya. Nah, ini apa nih? Oh, sama ini. Masuknya trading view. Nah, ini dari sisi IPS juga bisa nih, teman-teman. Dividennya 82%. Ini ada keuangannya sebenarnya, nggak ada ya laporan keuangannya. Jadi itu ya intinya teman-teman ya. Coba kalau pakai RTI kemarin gampang ya, langsung kelihatan pairnya. Cuma RTI sekarang kan berbayar. Oh, ada ini di sini bentar. Nah, ini harusnya di sini tuh ada nih. Misalnya kayak BCA financialnya. Nah, ini pairnya 19 nih ya. BCA itu 19,5, BBV-nya 4,1. Ya, ini termasuk tinggi apa rendah? Coba kita cek. Misalnya 2024 triwulan 4 misalnya. Kalau triwulan 1 berapa coba? Nggak berubah. Nah, tapi ini nih ya, BBV-nya 5, pairnya di sini 22,5. IPS-nya 220. Nah, ini bandingkan aja dengan misalnya BRI misalnya. Nah, BRI ini ya, pairnya 11,6. Terus BBV-nya 2,3. Dan Bank Mandiri. BMRI, Bank Mandiri. Bank Mandiri. Kita lihat ya. Triwulan 4 BBV-nya 1,9, pairnya 9,4. Ini paling murah nih ya berarti. Bank Mandiri ini ya. Atau BNI mana? Oh, BNI ya paling murah ya dari sisi pair dan BBV ya. Ini lihat pairnya aja 7,5, BBV-nya 1,0. Nah, nanti di cross check juga teman-teman ya dengan data yang lain ya. Ini kadang di sekuritas ini segini, sekuritas yang lain berbeda ya. Jadi BCA ini paling mahal ya. Kenapa BCA paling mahal ya? Karena harganya paling stabil teman-teman ya. Jadi favorit dan investor tuh merasa nyaman ya dengan manajemen BCA ya. Makanya harganya juga mahal ya. Tapi apakah dia kemahalan ya? Enggak juga teman-teman ya. Kalau dibandingkan dengan big bank yang lain memang ya lebih tinggi ya, tapi dari sisi pengembalian investasi ini BCA ini cukup stabil teman-teman. Ini lihat grafiknya aja kayak gini. Ini yang grafik bulanan ya, ini udah harga terendah nih BCA, makanya kalau teman-teman mau masuk ke BCA ini udah bagus nih. Tapi dari sisi sini ya, dari tahun 2020 dia tumbuh ya. Dia masih tumbuh 2 kali lipat ya dari tahun 2020. Ya, coba bandingkan dengan BRI ya misalnya ya. Nah, ini BRI tahun 2020 itu di harga 2.600. Jadi naik dikit karena dia udah turunnya banyak banget ini ya.
Kalau BCA itu turun di harga di sini, tapi dia masih lanjut turun ya. Makanya walaupun dia PBV-nya ini ya, masih murah, tapi investor menahan ya teman-teman ya, karena inilah coba pairnya cuma 10, PBV-nya 1,9. Bandingkan dengan BCA yang PBV-nya udah 4, PBV-nya 4,5, pairnya 21. Ya. Kemudian ada juga saham, coba ini ada saham yang PBV-nya rendah tapi nggak naik-naik nih. Ini coba kita lihat. Nah ini loh, kadang datanya nggak tepat juga ini. Pairnya 12, PBV-nya 0,5 nih teman-teman. Apakah dia kemurahan? Kalau teman-teman mengamati ya saham India nggak kemana-mana dia. Karena ini dividennya juga kecil. Nah ini lihat chartnya seperti ini teman-teman. Makanya investor juga dia menahan untuk masuk ke saham-saham yang seperti ini walaupun PBV-nya murah. Jadi ya tetaplah kita mempertimbangkan itu ya, harga wajarnya, tetapi kita harus juga melihat prospeknya dan juga pertumbuhan harga sahamnya teman-teman. Oke ya, itu dulu untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman ada pendapat boleh ya di komen di situ ya, nanti kita bisa diskusi di kolom komentar ya. Terima kasih bagi teman-teman yang mau gabung di grup, silahkan ya klik gabung, biayanya murah aja, untuk traktir kopi aja lah ya. Dan teman-teman bisa request saham, bisa juga bedah portofolio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.